Selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi lah. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, teman-teman, gue mau update project Uncle Joe X Bar ya. Dimana di video pertama kan kalian udah pada tahu ya bahwa gue kolaborasi sama barista gue. Gue pengen melahirkan atau gue pengen barista gue punya ownership ya, punya kepemilikan ya, saham ya. Kemarin gue udah infoin bahwa kepemilikannya itu 50-50, 50-50 ya, 50%. Jadi kepemilikannya 50%, gue 50%. Nah, anyway kan agak panjang ya dari uploadan gue pertama sampai video ini nih. Ini yang kedua, Uncle Joe X Bar ya, episode kedua. Bentar gue cek dulu judul yang pertama apa ya. Banyak yang nanya ini update-nya gimana nih gitu kan. Apa gue iseng doang atau bercanda? Bentar nih dia nih buka outlet baru episode pertama ya, ini Uncle Joe X Bar. Nah, kenapa cukup panjang? Belum gue update karena yang pertama kan gue update setelah ada tanda tangan MOU, draft MOU sama si yang punya tempat. Baru gue berani upload ya kan. Nah, untuk yang kedua ini MOU antara gua sama barista guanya. Jadi gitu ya. Jadi Emir, jadi beberapa hari lalu hari Senin ya, gua malamnya gue bilang, Mir, bla bla bla, gua ada MOU yang perlu ditandatanganin, gua kasih tahu, dan ada hal-hal yang gua sepakati bersama sama Emir, dan akhirnya terjadilah hari dimana bersejarah bagi gua maupun Emir ya, dimana gua menandatangani kontrak perjanjian kerjasama ya. Mungkin kalau dibilang MOU terlalu serius gitu ya, tapi mungkin perjanjian ya, hitam di atas putih ya. Ketentuan-ketentuan ketika gua memutuskan berinvestasi dalam hidupnya Emir ya, untuk memberikan kepemilikan saham di Uncle Joe X Bar ini. Dan kita pilih di Starbucks Reserve ya. Jadi gua sama Emir, sama ada saksi juga, ada Aja sama Via ya. Di video ini nih teman-teman bisa lihat atau di reels yang gue udah upload, atau mau tahu detailnya ya, isinya, mau tahu detail isi dari MOU gua, ya udah gue langsung bukain buat kalian semua. Ini videonya. Boom. Bro, kameranya di samping Black Eagle. Asik. Siapa tuh ketularan. Bisa, semua bisa difilosofikan. Bisa. Alright. Selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi ya. Oke, langsung aja deh biar segera tuntas. Siap, Uncle. Bismillah dulu ya. Bismillah dulu. Oke, Mir. Ya, Jadi kita akan bahas ini adalah MOU antara gua sama lu. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya nih, ini agak berbeda nih bro, posisinya nanti. Maksudnya bukan kayak gua sama lu kayak di Uncle Joe. Oh, Jadi lu udah bukan lagi karyawan gua gitu. oke. Jadi kan kalau kita ngumpul yuk, nah lu mungkin lebih cenderung nggak enak nih, karena gue atasan kalian gitu. Kalau ini udah bukan begitu lagi. Kalau memang lu ada, gue lagi malas nih, ngapain sih diajak si Uncle misalkan gitu ya. Jadi kesiangan kan gitu kan. Oh, menyindir juga ya. Iya. Jadi maksud gue agak beda. Iya. Jadi jangan sampai Emir melakukan sesuatu based on nggak enak gitu. Karena Emir udah bukan lagi karyawan gua. Jadi ini mitra, kita jadi bermitra. Ya. Kalau kemarin kan kita ya walaupun kita berusaha untuk jadi partner, tetap aja ada gap itu. Oke, kita bahas ya. Mudah-mudahan sih nggak ada kesalahan. Nanti kalau ada kesalahan pun kita coret aja, terus ditandatanganin. Jadi Aja Via pun bisa belajar gitu. MOU-nya seperti inilah kurang lebih. Ya.
Boleh juga di foto, di story boleh. Baru mau ini. Iya. Ya, buka HP. story. Aku pakar. Gitu ya. Oke, Mir. Oke, perjanjian kerjasama Uncle Joe X Bar. Ya. X Bar artinya kita kolaborasi antara gua sama barista, gitu ya. Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini namanya 7. Ya, gue mewakili Uncle Joe Coffee Shop yang alamatnya di Jalan Gedong Sawah 1 nomor 30A di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah. Ya, ini di RT 2 RW 1. Nah, selanjutnya gue disebut pihak pertama. Oke. Nomor 2, Muhammad Emir Gilbarsyah. Nomor KTP-nya 3. Babakan Bogor Tengah. Selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, secara bersama-sama pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak. Pada hari ini Senin 23 Mei 2022, para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal sebagai berikut. Oke. Salah satunya ketentuan umum bahwa pihak pertama membentuk merek dagang baru yaitu Uncle Joe X Bar dengan memberikan saham kosong sebesar 50% kepada pihak kedua. Nomor 2, modal awal usaha Uncle Joe X Bar ditentukan sebesar. Nah, nomor 1 ini saham kosong artinya Emir nggak perlu ngebalikin, diberikan. Oke. Ya, jadi kemarin kan sempat kita bahas tuh, jadi bukannya nanti dibalikin dari dividen dicicil, nggak gitu, tapi memang dikasih. Ya. Pihak pertama menyediakan 100% modal awalnya, para pihak mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha atau dividen menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal 3. Nomor 5, pihak pertama tidak terlibat dalam struktur operasional Uncle Joe X Bar. Jadi gua nggak terlibat nih dalam struktur operasionalnya Uncle Joe X Bar. Jadi full lu gitu. Dalam pelaksanaannya setiap kebijakan wajib diputuskan secara bersama. Misalkan Emir mau gue mau ada ide ini, nah lu mesti kita ngobrol bareng-bareng. Gue pun sama, gue mau ada ide apa di sana, kita ngobrol bareng-bareng. Karena masih 50-50 nih kepemilikan. Beda kalau nanti Emir bikin brand baru dengan nama sendiri, ya Emir mau gue putusin. Kalau gue kan silent, kalau kemarin yang gue bahas, gue coba 20%, lu 80%, ya gue silent di situ. Oh, ini kita masih ada 50-50. Siap. Pihak kedua terlibat dalam operasional manajemen dan akan mendapatkan gaji atau uang operasional per bulan. Ya. Pihak kedua sebagai pengelola mendapatkan gaji sebesar untuk awal dan akan disesuaikan melihat kondisi bisnis Uncle Joe Bar. Jadi Emir nggak cuma dapat operasional tapi dapat dividen. Nah, angka ini kita belum tahu soalnya. Ya, kita belum tahu, nanti kita akan sama kayak gue kan di Uncle Joe juga dapat gaji. Nah, di sini nanti Emir juga dapat operasional. Nanti kita akan lihat bertahap bisnisnya. Kalau ternyata oke, bagus kita naikin. Ya, gue di Uncle Joe kan dapat uang operasional plus BPJS. Nah, okay. BPJS gue di cover. Oke. Gitu. Ya. Oke. Nah, kenapa angka ini muncul? Kemarin sebenarnya gue sempat bikin yang pertama draft tuh satu sama kayak gue di Guntur, cuman kemarin ngobrol sama Alisa, gue pun di Guntur sampai hari ini nggak bisa keluar tuh angka karena belum cukup skala bisnisnya. Gitu. Alisa pun ngeluarin bikin laporan keuangan harusnya dapat gaji dari Guntur tapi belum. Gitu ya, Bro ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi bisnisnya. Oke. 9, kebutuhan raw material 100% disuplai dari Uncle Joe Coffee Shop pusat sesuai dengan harga yang berlaku. Jadi semua kebutuhan raw material gudangnya kita di Gedong Sawah. Ya. Nah, nomor 10 nih, pihak kedua which is lu tidak diizinkan memiliki bisnis di industri yang sama selama terikat kontrak sama Uncle Joe X Bar. Kalau misalkan saudara lu, keluarga lu mau bikin nih di industri yang sama, itu nggak bisa karena akan ada namanya conflict of interest. Kan gue punya pengalaman dulu gitu. Jadi, nah itu tidak diizinkan, bro. Kecuali lu mau melepas kepemilikan lu di sini. Itu ya. Siap. Nah, lu mau tanya gak soal nomor 10 ini? Nomor 10 jelas ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas.
Oke, pasal 2 modal dan saham. Modal awal dari usaha kedai kopi dengan nama Uncle Joe X Bar adalah sebesar pihak pertama wajib membayar atau 100%. Ya. Kepemilikan saham 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua. Modal secara keseluruhan akan digunakan untuk merenovasi, membeli perlengkapan, dan kebutuhan operasional Uncle Joe X Bar yang akan dikeluarkan secara bertahap oleh pihak pertama. Kemarin gue bilang sama Alisa mau ditransfer langsung ke BCA lu yang lu baru bikin. Ya. Cuman kan kita bakal bertahap keluar-keluar dan mungkin dari situ. Tapi nanti Alisa akan masukin ke situ. Nanti lu bakal pakai setiap sen di situ harus ada catatannya. Oke. Nah, perlu diingetin nih Amir. Ya, catatan nih penting nih bro. Ya. Kalau gue di gue melemah. Oke. Kalau kita pelupa, Alisa nitip. Kalau Emir pelupa, bikin aja notes kertas, tulis aja gitu. Oh, bayar parkir 2.000. Oh, bayar. Atau di foto disimpan di galeri kita. Nanti baru direkap malam gitu. Nah, itu jangan sampai kelupaan bro, karena ini soal uang. Ya. Siap. Pasal 3 keuntungan. Nah, keuntungan usaha adalah keuntungan bersih net profit berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau cash profit. Presentasi keuntungan usaha untuk pihak pertama adalah sebesar 50% dari net profit. Presentasi keuntungan usaha untuk pihak kedua adalah sebesar 50% dari net profit. Profit atau dividen tersebut akan dibayarkan oleh Uncle Joe X Bar pada bulan kedua setelah beroperasi. Dan selanjutnya dibayarkan setiap bulan. Jadi kita mau lihat dulu nih bulan pertama. Baru kalau misalnya target kita nyampe, bulan kedua kita langsung pembayaran dividen. Jadi kita harus cari uang di situ. Ya. Nah, profit atau dividen tersebut akan disampaikan melalui transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk atau disepakati, which is BCA kita banyak pakai. Harusnya BCA endorse gua tuh. Wow. Selambat-lambatnya. Oke. Dan potek. Oh, yang soal transfer itu nggak ada kabar tuh. Rezeki lah itu. Lambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, bro. Kemarin gue kepikiran tanggal 15, cuma Alisa bilang kelamaan. Nanti keburu habis kepake, uangnya muter di operasional, jangan. Jangan tanggal 5 langsung dibagi. Kalau di pusat gue tanggal 5 beres, Alisa beres tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3 beres. Guntur pusat sama. Kerugian. Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh satu hal di luar kendali kedua belah pihak atau force majeure, maka akan ditanggung secara bersama, bro. Misalkan nih kena gempa bumi, kan riverside tuh, kalau banjir tuh gulung, nah kita kudu bangun ulang bareng-bareng tuh. Oke. Ya. Atau ada meteor jatuh, boom. Nah, kita kudu renovasi kan, sama-sama. Jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan pihak kedua sebagai pengelola yang tercantum pada pasal 1 ayat 6, maka kerugian ditanggung oleh pihak kedua. Seandainya nih bro, lu lagi di situ, terus karena kekeliruan lu lupa ngunci, digondol maling misalnya semuanya tuh, itu tanggung jawab lu bro. Jadi harus konsen banget tuh soal gitu-gituan. Terus ada apa lagi, misalkan lu bawa teman-teman nih, teman circle lu yang mungkin kurang sehat, yang toksik gitu ya, nolong lah atau apalah. Nah, itu kan nanti mungkin ada CCTV ya. Nanti lu harus tanggung jawab. Jika kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak pertama, which is gua, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama. Misalnya gua lagi main ke situ, kedupak tuh misalkan mesin atau apa jatuh, ya gua yang jawab. Gitu. Misalkan baru main ke situ aja lecet, ya gua harus ngobatin gitu lah. Ya, pasal 5 masa berlaku. Masa berlaku yang tersebut pada pasal 1 ayat adalah 12 bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Kita coba 12 bulan dulu, nanti kita akan renewal. Ya. Atas kesepakatan para pihak, kontrak dapat diperpanjang waktunya dan atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam kontrak baru dan atau kontrak adendum. Misalkan contoh nih dalam perjalanan, kalau ternyata kita butuh nulisin deh, kayak misalkan ada something yang kita perlu tambahin, kita tuh bikin kontrak baru. Jadi menambahkan kontrak ini, jadi kita perlu bikin tambahan baru. Nambahin pasal yang nggak dicatat, ini kelupaan gitu. Ya. Oke, pajak yang akan dibayarkan oleh Uncle Joe X Bar adalah pajak reklame, izin bangunan, gangguan, SPT dari pihak kedua, which is lu bro.
Nah, lu mesti ngerapin pajak lu. Ya. Gitu ya. Nah, pajak mungkin perlu agak ribet sih pajak. Kalau memang nanti uangnya ada, pakai konsultan aja. Tapi kalau belum, sendiri dulu, di feeling gitu. Nah, ini proses pajak mungkin nggak bisa langsung di awal. Bisa jadi 6 bulan atau 12 bulan ke depan baru ngurusin pajak. Tapi sebenarnya nanti biar tahu mekanismenya dulu, sistemnya seperti Ya. apa gitu kan. Nah, pajak kalau seandainya kita nanti sudah didatain sama orang pajak, ya kita mesti bayar pajak PB1 bro namanya. PB1 PB1, 10% dari omset. yang biasa kalau bayarin itu ya. Ya. Oke, produk pasal 7. Produk dari Uncle Joe X Bar adalah minuman olahan berbahan dasar kopi, manual brewing, coffee not coffee, biji kopi, snack, makanan ringan, dan merchandise bro. Kita mau jual merchandise juga. Kali mau kalau laku ya kan? Iya. Kan Ariel kan punya baju sendiri tuh kan? Oke. Kan? Oke, pasal 8 penutup. Dalam hal terjadi perselisihan, kalau lu sama gua konflik, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan atau musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya dengan cara menghitung dari laporan keuangan yang terbaru dan harga inventaris mengikuti pasaran pada waktu itu. Jadi misalkan bro, kita konflik nih, ribut, nggak ketemu titiknya nih, ya udahan. Misalnya kita mau memilih jalur udahan gitu. Kalau kita nggak ketemu ini ya, udah kita jual semuanya. Semua aset. Aset semua dijual, bagi 2, 50-50. Oke. Gitu. Ya. Terus nomor 2, bila salah satu pihak mengalami permasalahan keuangan secara pribadi, seperti hutang piutang dengan pihak lain atau pihak ketiga, maka Uncle Joe X Bar terlepas dari segala bentuk resiko dan tuntutan oleh pihak manapun dan tidak bisa dijadikan jaminan atau bentuk pembayaran hutang piutang. Misalkan nih, gue terlibat pinjol ya kan? Ya. Atau lu terlibat utang sama siapa? Atau keluarga lu terlibat, mungkin bukan lu nya, ini keluarga lu. Bisa jadi kan? Ya. Gitu. Nah, ini nggak bisa dijadiin jaminan ataupun apa. Jadi kudu dijaga nih bro, jangan sampai kita ada hutang piutang sama pihak ketiga. Nah lu boleh bro, misalkan lu butuh uang, boleh gak minjem uang ke Uncle Joe X Bar? Boleh. Misalkan Emir butuh bayar uang sekolah anak gitu, one day kan mau sekolah anak. Oke. Boleh ngajuin pinjaman bro ke Uncle Joe X Bar. Uncle gue pengen, lu bikin tuh nanti dalam laporan keuangan lu pakai misalkan 3 juta nih, udah pakai dulu. Peruntukannya apa? Bukan apa. Jadi di dalam laporannya hutang Emir. Gitu. Nanti lu dibayar misalnya di dividen bulan depannya dipotong buat hutang. Oke. Oke, terakhir surat perjanjian ini dibuat terangkap 2, ditandatangani secara bersama dan para pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh juga paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sadar kan lu bro? Sadar ya. Nggak lagi sakau kan? Lagi sakau dong. Oke, surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama. Ada yang salah gak nama lu bro? Bener. Punya pertanyaan nggak? Ya ini sih belum sih apa. Nggak ada? Paling ya nanti kalau misalnya udah operasional sih kayak Ini kan kita lagi kerja ini nih, sebelum tanda tangan nih. ini kayak apa menu apa yang di sana nantinya, terus kayak harganya kayak gitu nyesuaiin sama Kita kayak nanti ya kita akan tentukan bersama. Seperti yang tadi di pasal tadi tuh produk ya. gitu. Paling gitu aja sih, sama mungkin minta list kayak harga bahan bakunya gitu kan. Nanti kan Emir bakal pegang uang nih. Emir bakal bikin list belanjanya raw material. Nah, belanja bisa tanya ke Kalisa gitu. Update. Bro. Jadi gua tanda tangan di gua, lu tanda tangan di lu. Enggak diletak, enggak. Kalau dulu ya, waktu keringetan orang pakai keringet. Panas ya. Oke, nah terakhir kali dibalik bro. Oke, sedap.
Siapa tahu kontrak berikutnya miliaran dolar. Amin. 650.000 dolar. Bro, santai bro. Oh, tuh. Wis. Satu lagi dong. Enggak ya? Enggak satu. Paling dicetak apa ya? Nah. Kita foto dulu dong. Boleh. Foto di mana, bro? Difotoin. Nah, bro. Ini bro, foto. Ini jangan. 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 Yap, kurang lebih begitulah, panjang ya. Jadi memang kalau MOU itu cukup detail gitu ya. Teman-teman harus apa ya? Harus detail poin per poin. Bahkan MOU yang kita bikin bersama itu juga kurang detail. Nanti pasti di lapangan akan ada ada perbaikan-perbaikan, akan ada update gitu ya. Mungkin di perjalanan ada kurang apa, kurang ini, kurang itu. Nanti ditambahin dalam bentuk adendum. Ada perjanjian tambahan lah. Tapi anyway, gue sama Emir sudah sepakat ya. Kita sudah sepakati bersama. Dan hari ini gue udah mulai bongkar-bongkar. Udah mulai ngerenovasi. Udah mulai belanja material-material ya. Karena ini low budget, gue sangat menekan budget gitu ya. Untuk project ini, gue sama Emir puter kepala gitu ya, sampai jangan sampai melebihi ini budgetnya gitu. Jadi kurang lebih ada hal-hal yang kita tekan, kita press sampai sedemikian rupa sampai ketemu titik budgetnya gitu. Ya karena ini low budget ya gue cari barang-barang bekas gitu ya, cari gue punya hebel atau enggak, gue beli semen yang instan, dan semen yang sisa gitu gue juga cari. Jadi hal-hal yang bikin budget kita bisa berkurang, gue akan tempuh jalur itu. Sebetulnya dengan kita mulai apa adanya seperti bentuk semula, itu udah bisa. Tapi karena gue gatel sama idealisme gue, jadi ya kayaknya perlu renovasi gitu. Karena membawa brand Uncle Joe, kan gue pengen ada taste Uncle Joe-nya di situ. Jadi teman-teman, nanti di episode ketiga gue bakal update teknisnya ya gitu. Cuman gue sekarang di video kali ini terlalu panjang juga, nanti gimana, ini gue bilang episode 2 ya. Nanti episode 2.1 gitu ya, atau 2.2 deh ya. Jadi ini episode 2.1 lah ya. Biar teman-teman tahu soal isi dari MOU, apa aja yang perlu diisi, apa yang perlu disepakati bersama. Buat kalian yang sering nanya MOU, bingung hitam atas putih gimana, ya itu kurang lebih isi-isinya seperti itu, pasal-pasalnya, poin-poinnya. Nanti teknis gue ngapain aja atau gue renovasi gimana, itu di episode 2.1 gitu ya, atau 2.2 bilangnya ya, apalah pokoknya begitu ya. Oke, thank you banget udah dukung, udah support. Ini adalah bentuk investasi gue buat generasi ini. Ini percobaan gue dalam gue membangun bisnis. Ini adalah hal yang baru gue ambil gitu ya. Gue juga nggak tahu nih, ini resiko juga, gue punya resiko juga, Emir juga punya resiko gitu ya. Kami punya resiko masing-masing nih ya. Gue apakah ini investasi yang tepat atau tidak, gue nggak tahu. Tapi kita akan lihat 2-5 tahun mendatang Project X-Bar ini seperti apa jadinya. Apa akan membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi, atau menjadi jebakan bagi kami juga gitu, bagi gue sebagai pebisnis. Apakah ini jadi satu jebakan atau gimana, gue nggak tahu jawabannya ya. Ini juga hal yang baru kan, ini areal yang belum pernah gue jamah sebelumnya ya kan, memberikan saham ya 50%. Jadi mungkin gue pernah sounding di video sebelumnya, jadi modal itu di cover 100% sama Uncle Joe, nanti dibalikin pakai dividen ataupun bagi hasil. Ternyata nggak gitu, ternyata dikasih, jadi nggak perlu dibalikin. Modalnya nggak perlu dibalikin ke Uncle Joe pusat, itu nggak perlu. Jadi memang diberikan cuma-cuma buat Emir,
buat barista pilihan gua. Dia punya saham kepemilikan. Nah itu jadi jadi penekanan gua sama Emir kemarin. Ya jadi nggak perlu dibalikin, modal tuh nggak perlu dibalikin. Udah, pokoknya jadi hak lu, milik lu 50% dari net profit. Dia juga akan dapat uang atau gaji bulanan atau uang operasional lah, dengan ya angkanya mungkin lebih kecil, tapi dia dapat dividen tiap bulan. Jadi dividen gue nggak bagi tuh setahun sekali gitu, enggak. Kita per bulan baginya ya. Jadi karena ini bisnis bukan bisnis miliaran juga anyway, jadi ya kita akan jalani dengan sepenuh hati sehingga bisa memberikan ya kemajuan progres lah ya yang bisa kita coba gali gitu. Gue rasa gitu aja di video kali ini. Nanti gue akan update di episode 2.1 ya, atau 2.2 untuk teknis gue renovasinya. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya atau video selanjutnya. Bye bye.